Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Iksan Saputra dengan NIM V3423054 akan menyampaikan tugas UTS saya, yaitu membuat simulasi kalkulator pada website yang telah saya buat. Pada ketentuan yang ada, yang pertama ini dijelaskan, yaitu ada aturan untuk pengkreditan. Tetapi dikarenakan asuransi ini menurut saya itu tidak bisa dikredit, jadi saya sedikit mengubah konsep dari kredit tersebut menjadi diskon. Jadi jika di sini ada bunga yang membuat uang itu semakin bertambah, di sini saya akan membuat iuran itu akan semakin murah ketika user berlangganan asuransi kami. Semakin lama maka diskon akan semakin besar. Jadi di sini yang akan saya bahas pertama kali adalah form kalkulator dari website saya. Baik, ini adalah halaman landing page dari website saya dan bagian kalkulator ada di sini. Nah, pertama-tama user itu diminta untuk menginputkan jenis asuransi yang diinginkan. Nah, apa itu TLO dan all risk? Penjelasan ada di website saya ini. Jadi, TLO itu adalah total loss only, adalah asuransi yang akan menanggung kehilangan sesuai total kerugian dengan resiko tertentu. Lebih gampangnya, TLO itu hanya mengganti sebagian dari total kerusakan. Nah, bedanya dengan all risk ini akan menanggung semua kerusakan yang terjadi. Jadi 100% ditanggung oleh asuransi. Baik, kemudian lanjut ke bagian kalkulator, di mana pada saat user menginputkan pemilihan TLO atau all risk, maka otomatis akan terjadi perubahan harga, di mana TLO itu 75% lebih murah, atau bisa dibilang all risk itu 20% lebih mahal. Karena apa? All risk itu memiliki benefit yang lebih. Kemudian setelah jenis asuransi ini masuk ke jangka waktu. Jadi di sini user bisa menginputkan dari 2 tahun, 5 tahun sampai 30 tahun masa asuransinya. Kemudian ada uang pertanggungan atau uang yang akan didapat ketika asuransi itu diklaim dari 100 juta sampai 1,5 miliar. Kemudian user juga diminta untuk menginputkan uang muka atau berapa persen uang muka yang akan dibayarkan pada pertama kali. Di sini langsung saya praktekkan saja. Misalnya saya memilih all risk selama 20 tahun dengan uang pertanggungan 1 miliar dan DP 10%. Mari kita hitung. Nah, di sini akan tampil jenis asuransi yaitu all risk. Jangka waktu yang diminta adalah 20 tahun, uang pertanggungan yaitu 1 miliar, uang muka 100 juta. Karena 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Kemudian biaya administrasi pertama yaitu 1.500.000 dan biaya administrasi per bulan 100.000. Di sini saya membuat output, yaitu user itu harus membayar berapa per bulannya. Di sini saya menampilkan bulan ke-1 hingga bulan ke 240. Nah, di sini user itu akan mengalami penurunan iuran dikarenakan apa? Setiap 5 tahun kami memberikan potongan sebanyak 2%. Jadi iuran di sini akan semakin murah. Akan menjadi semakin murah dan ramah di kantong. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu di dalam bagian kode menggunakan percabangan. Baik, akan kita lihat. Nah, di sini. Ini adalah percabangan dari kode saya. Di mana percabangan ini saya pakai untuk
melogikakan jika user memilih TLO, maka akan dikalikan 0,75%. Berarti harga TLO itu lebih murah dari all risk, atau bisa dibilang all risk itu 25% lebih mahal dari TLO. Penjelasannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk poin selanjutnya itu menggunakan perulangan. Nah, di sini saya itu menggunakan perulangan. Nah, ini for. Saya gunakan untuk apa? Yaitu membuat berapa user itu harus membayar per bulannya. Dan di sini saya juga menginputkan 0,98 karena saya memberikan diskon 2% kepada user ketika dia menaikkan masa angsurannya, masa asuransinya. Mohon maaf. Jadi ketika user itu menambah masa asuransinya berkelipatan 5, maka dia akan mendapatkan juga diskon 2% setiap kenaikan 5 tersebut. Kemudian ada di bagian gunakan array. Nah, array di sini itu saya gunakan untuk menampilkan data ini. Data tadi disimpan menggunakan array dan dapat ditampilkan di interface ini. Nah, kemudian untuk menggunakan modularitas. Nah, modularitas di sini saya memakai konsep seperti ini. Ketika saya di home, kemudian saya pindah ke bagian registrasi, maka bagian ini, tools yang di atas ini atau navbar yang di atas ini dan footer itu akan tetap ikut. Ketika kita kembali ke home, kita masuk kalkulator lagi. Nah, bagian navbar dan footer ini harus tetap ikut. Ini adalah bagian yang membuat modularitas tersebut. Saya menggabungkan antara home, form, dan kalkulator. Kemudian yang selanjutnya adalah originalitas. Saya jamin Pak, ini original buatan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai UTS pemrograman web kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.